Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan di sini kita mau bertanya-tanya tentang Hari Pahlawan kepada narasumber, yaitu guru kita, kepada Bapak Miftah. Pak Miftah. Dipersilakan masuk. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saling Mbak. Jadi di sini kita mau nanya-nanya ke Bapak. Mungkin sedikit aku jelasin tentang Hari Pahlawan dulu ya Pak. Ya, silakan. Hari Pahlawan itu yang dirangkai pada tanggal 10 November yang bakal dari pertempuran besar yang terjadi di Surabaya pada 75 tahun lalu. Pertempuran tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat biasa dari tokoh nasionalis, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari peran pemuka agama. Ya. Subuh, pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa sih Hari Pahlawan menurut Bapak sendiri? Kalau boleh tahu. Ya, Hari Pahlawan yang sering kita peringati pada tanggal 10 November ini sebenarnya memberikan arti bahwa memang mengajarkan kita kepada semua manusia bahwa memang harus ketika mau mencapai apapun harus berjuang sekuat tenaga, ya, terbukti dengan perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita, termasuk di dalamnya nanti ada para ulama, sehingga bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Seperti itu. Kan tema kita kan ngangkat tentang ulama nih Pak dalam perjuangan kemerdekaan nih Pak. Iya. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang para ulama dalam perjuangan kemerdekaan itu bagaimana ya Pak? Ya, kalau dalam Islam ulama itu disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah penerus para nabi. Oke, baik Pak. Kita tahu kan kalau dulu kan nabi itu kan memang berjuang, Oh ya. dan juga rasul itu berjuang memang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, betul Pak, betul sekali. Dan penerusnya adalah ya para ulama-ulama yang berikutnya. Oh iya. Termasuk dalam kaitan dengan kemerdekaan Indonesia, itu peran ulama sangat penting sekali, ya, terutama setelah pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Ya, Indonesia merdeka pada bulan apa? Tanggal 17 Agustus 1945. 1945. Ya. Tapi sebenarnya setelah itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang nanti ada peran ulama yang cukup besar di situ. Oh ya, betul. Karena pada bulan September itu kembali datang pasukan sekutu. Oh ya. Sekutu dari Inggris yang berniat kembali untuk menjajah Indonesia. Terus. Jadi seperti itu. Tapi di sinilah nanti ada peran ulama. Nah, ulama yang terkenal pada saat itu ada yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, benar ya. Ya. Ya, saya yakin namanya mungkin cukup Ya, sudah populer ya. di kalangan umat Islam, ya harusnya sebagai pelajar juga harus mengetahui, karena ini adalah sosok penting, ulama penting sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama. Ya, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil atau kita ambil hikmahnya dari Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pahlawan bangsa, ulama salah satunya gitu ya. Ya, sebelum kita mengambil hikmahnya, kita lihat dulu sejarah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memang tadi kan kita sudah tahu Indonesia merdeka bulan Agustus, September itu sudah mulai ada pergolakan, ada pasukan dari Inggris. Nah, kemudian di bulan Oktober itu mulai ada pergerakan. Nah, termasuk ada pertemuan ulama-ulama yang digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini makanya yang kita kenal sekarang ini tanggal 22 Oktober. Ya, 22 Oktober itu diperingati sekarang ini sebagai Hari Santri Nasional. Tanggal 22 Oktober itu sejarahnya atau cikal bakalnya dari situ. Oh, ulama berkumpul, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkumpul
dengan mengundang ulama-ulama yang lain ini untuk berbicara tentang perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Oke. Jadi inilah peran ulama dalam berusaha memperjuangkan Kembali. kemerdekaan Indonesia. Oh, siap. Jadi seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kalau pada saat itu berkumpul dan muncul slogan ada namanya resolusi jihad. Oh. Pernah dengar? Ya. Masih belum pernah dengar, Pak. Ya, itu Setahu saya hanya NU, Pak. resolusi jihad itu memang untuk mengobarkan semangat pada saat itu kepada rakyat Indonesia bahwa memang ini kita harus berjuang. Ya. Bahkan nanti ada lagi muncul tokoh lain yang paling terkenal, mungkin semua bangsa Indonesia tahu, yaitu ada namanya tokoh Sutomo. Oh, Sutomo. Atau Bung biasa, Tomo. ya, Bung kita kenal Tomo. namanya Bung Tomo. Iya. Nah, sebenarnya jika Bapak ini dari Ki Haji Masari, dan untuk pada saat itu ada maklumat dari resolusi jihad ini bahwa berjuang jihad itu hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya Wajib. kan ada fardu ain, ada fardu Kifayah. kifayah. Ya. Fardu ain itu kan kalau kita ininya kan fardu kewajiban Kewajiban untuk kita. diri sendiri. Oh. Ya, kalau kifayah itu kan untuk umum. Kita lanjut ke pertanyaan ya Pak. Dilanjutkan. Pak, untuk tokoh ulama yang berjuang memerangi dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, kira-kira apa saja Pak selain Ki Haji Siapa Hasyim saja? Ya. Ya, memang paling banyak pada saat itu dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Ya, mungkin yang paling terkenal tadi sudah disebutkan Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan juga ada juga pendiri NU lain yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Al-Abdul. Nanti Ahmad beda lagi. Nah, kita bicara tentang pasca kemerdekaan Indonesia. Karena yang cukup populer terkenal pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, ini termasuk dua orang ini termasuk pendiri NU, dan pada saat itu memang kondisinya kan di Surabaya. Memang Surabaya pada saat itu berdekatan dengan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu orang Jombang ya, masih wilayah Jawa Timur. Jadi seperti itu. Nah, pada saat itu ketika kumpul ada ultimatum, ada kesepakatan dari para ulama pada saat itu bahwa masyarakat untuk berjuang, berjihad, yang dinamakan tadi resolusi jihad. Resolusi jihad itu maksudnya untuk semuanya berjuang, ya, berjuang wajib fardu ain, terutama orang-orang yang terdekat. Itu hukumnya fardu ain untuk ikut berjuang, berperang melawan penjajah pada saat itu, dan fardu kifayah untuk orang-orang yang mungkin agak jauh dari wilayah Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Ya, seperti itu. Lanjut pertanyaannya. Pak, Ya. kita ini sebagai siswa-siswi SMK Negeri 1 Borobudur nih, Ya. dalam bentuk suri tauladan atau meneladani sikap para ulama yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya Pak? Ya. Ya, sebenarnya banyak sekali teladan yang perlu kita jadikan contoh ya, dari para ulama dan juga para tokoh-tokoh pejuang pada saat itu. Jadi sebagai pelajar ya, yang paling mendekati adalah kita mungkin bisa mencontoh dari Bung Tomo. Ya, Bung Tomo. Bung Tomo ini memang bukan ulama ya, tetapi secara karakter ini kalau kita lihat atau baca sejarah dari buku-buku, Bung Tomo ini termasuk religius, dia cukup agamis walaupun bukan dari kalangan ulama, tetapi beliau Bung Tomo ini berjuang dengan dan juga dengan barisan para ulama. Bung Tomo ini memang banyak yang kita bisa ambil contohnya. Bung Tomo ini sebenarnya bukan dari kalangan TNI atau bukan dari kalangan monitor ya, militer ya. Bukan monitor ya, dari kalangan militer, tapi memang Bung Tomo ini dikenal sebagai jurnalis ya, mungkin kalau misalkan siswa yang jurusan multimedia ya, ini mungkin bisa nyambung nanti ke sana. Jadi Bung Tomo ini jurnalis, bukan militer, bukan ahli perang, bukan ahli strategi, tetapi memanfaatkan media ya untuk
benar-benar berjuang. Nah, pada saat itu kan terkenal Bung Tomo itu sebagai orator di radio-radio. Dia menyuruhkan ayo jihad, ayo kita lawan untuk lawan sekutu dan antek-anteknya. Itu di radio bergema terus berjuang. Bahkan Bung Tomo pada saat itu terkenal dengan slogan merdeka atau mati. Ya. Ya. Nah juga selalu Bung Tomo ini kalau membuka ininya pidatonya dengan petikan takbir. Petikan takbir. Ya, Allah Akbar. Jadi ini membakar semangat masyarakat pada saat itu untuk berjuang melawan penjajah. Ya. Boleh lanjut. Nanya mungkin pertanyaan keberapa nih terakhir bagaimana? Lanjut Mungkin kesimpulan Bapak tentang pahlawan. Ya, jadi memang di Hari Pahlawan ini, ya Hari Pahlawan memang di pemerintah menjatuhkannya pada tanggal 10 November. Ya. Memang 10 November ini adalah puncak memang dari pertempuran dahsyat, walaupun sebenarnya ada rentetan pertempuran sebelum tanggal 10. Memang puncaknya di tanggal 10 November yang kita kenal sekarang ini sebagai Hari Pahlawan. Mudah-mudahan sebagai pelajar khususnya kita bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan. Dimanapun kita posisinya, kita tidak harus menjadi militer, kita di posisi apapun kita bisa menjadi pahlawan di posisi masing-masing, di statusnya masing-masing. Jadi sepanjang intinya kita perjuangannya. Jadi dalam Hari Pahlawan ini yang kita benar-benar harus contoh adalah perjuangannya. Apapun kalau kita berjuang, ya insya Allah nanti akan mendapatkan hasil. Sebagai pelajar kita pahlawannya adalah kita belajar terus menuntut ilmu sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang pintar, kemudian bisa berguna bagi bangsa dan negara. Jadi silakan di posisi apapun silakan berjuang untuk menghargai para pahlawan yang telah berjuang demi Indonesia merdeka ini. Dan tugas kita sebagai masyarakat sekarang ini pelajar setelah kemerdekaan ya kita tinggal menjaga itu dalam bisa melestarikan, bisa berjuang untuk dalam segi masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah dari sesuai podcast kita yang kita lakukan ini adalah kita tidak harus menjadi pahlawan, tapi kita bisa menjadi pahlawan dari apa yang kita kerjakan. Seperti yang diucapkan tadi oleh Pak Miftah bahwa menjadi seorang pelajar tidak harus menjadi seorang pahlawan, tapi kita juga bisa menjadi seorang pahlawan. Oke, sepertinya dengan belajar, menuntut ilmu dengan baik, dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta juga meminta restu pada orang tua untuk kita bisa dimudahkan supaya kita bisa berguna di masa depan bangsa dan negara. Ya, betul sekali. Mungkin itu saja Pak yang kita tanya-tanya. Maaf ya Pak udah ganggu waktunya. Terima kasih ya Pak. Demikianlah podcast hari ini dengan tema perjuangan pahlawan dan pemuda Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum